Lalu apa yang harus dilakukan? Kata Allah, seberat-beratnya beban, tanamkan keyakinan pada jiwamu. Inna ma'al usri, semua ini pasti selesai, pasti ada solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel bersama saya Dwi Jaya. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusan kita semua, amin. Dan seperti biasa, kali ini kita akan ngaji bareng, mendengarkan kajian bersama. Dan kali ini kita dengarkan kajian dari Bapak Ustadz Adi Hidayat. Yuk langsung saja kita simak kajian berikut ini. Hei, masa engkau merasa cemas, gelisah, dan berlebihan hanya karena masalah yang sekarang kau hadapi? Bukankah dulu banyak ribuan masalah yang telah aku selesaikan? Jadi kalau ibu mengalami masalah sekarang, jangan sampai larut sedih dengan masalah yang sekarang. Yakin dulu pun banyak masalah selesai juga. Alam nashrah. Lalu apa yang harus dilakukan? Kata Allah, seberat-beratnya beban, tanamkan keyakinan pada jiwamu. Inna ma'al usri, semua ini pasti selesai, pasti ada solusinya, pasti selesai. Inna ma'al usri yusra itu bahasa singkatnya begini, pasti selesai, pasti tuntas. Yakin Allah sudah jamin pasti tuntas. Jelas? Jadi kalau sedang punya persoalan, yakinkan pada diri kita masing-masing, ini pasti selesai. Insya Allah ada solusinya. Nggak mungkin Allah titipkan kalau saya tidak sanggup menjalaninya. Ya, betul sekali kata dari Bapak Ustadz Adi Hidayat tadi, bahwa setiap masalah yang kita hadapi itu pasti ada solusinya. Setiap masalah kita itu pasti akan selesai pada waktunya. Nah, kita ingat bahwa Allah SWT itu tidak memberi suatu cobaan, tidak membebani seorang hamba, melainkan sesuai dengan kemampuan, kesanggupan hambanya tersebut. Nah, jadi kita harus tetap selalu berusaha, ikhtiar, dan tetap berdoa, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dimudahkan jalannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Yuk kita lanjut. Jadi rumus cepat menghilangkan kegelisahan, obat yang pertama kata Al-Quran, zikrullah. Apa obatnya? Zikrullah. Amalan zikrullah ada 4. Amalan zikrullah ada 4. 1. Saya lompat dulu ke yang paling cepat, yang paling gampang, yang paling mudah. Quran surah keempat ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Maka jika engkau telah tuntas mengerjakan salat, berzikirlah kepada Allah. Ibu kalau sudah salat ada zikir? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah, ada itu? Hafal ya? Itu yang paling gampang. Kalau sedang cemas, keluarkan zikir pertama dalam bentuk kalimat thayyibah. Apa kalimat pertama yang dibaca setelah salat? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah. 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 Nah, ketika kita punya masalah, terkadang hati kita itu rasanya gelisah, gundah gulana. Nah, maka untuk menghilangkan kegelisahan, keresahan, kecemasan di dalam hati kita, maka kita perbanyak untuk berzikir. Nah, biasanya orang tua kita itu ketika melihat kita sedang ada masalah, nah orang tua kita itu menyuruh kita ambil wudhu dulu sana, kemudian kamu sholat dulu, kemudian zikir, supaya hati kita itu tenang. Nah, itu memang benar sekali kata orang tua kita, kata guru-guru kita, ketika kita berzikir, hati kita itu adem, terutama setelah sholat. Nah, itu pasti hati kita akan terasa lebih tenang, walaupun masalah itu belum terselesaikan. Nah, ketika kita perbanyak membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, setelah sholat itu ya, nah kita
perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah SWT. Nah, barangkali ketika dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah SWT, disitulah akan ada jalan-jalan untuk menuju solusi dari masalah-masalah kita. Kita dimudahkan untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi semua masalah, urusan itu akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah zikir, istighfar, astagfirullahaladzim, dan baca kalimat-kalimat thayyibah zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, seperti itu. Yuk kita lanjut. Jika sedang mendapatkan kegelisahan, jika merasakan gejolak-gejolak di dalam hati, alih-alih membuat status-status di media sosial atau berbicara ke kanan dan ke kiri yang tidak menghadirkan solusi, maka nasihat dari Allah, ambil wudhu, menghadap ke arah kiblat, buka mushaf, dan bacalah Al-Quran itu, karena dari bacaannya saja ia sudah bisa menjadi syifa dan rahmat untuk kehidupan kita, yang menenangkan keadaan hati kita. Terkadang yang paling indah ketika Anda membuka mushafnya, bahkan secara acak, tiba-tiba Anda bisa mendapati ayat-ayat yang bisa sesuai dengan apa yang sedang Anda rasakan. Buka mushaf, menghadap ke arah kiblat dalam keadaan berwudu, bacalah dengan penuh khusyuk, dan disitulah kita akan mendapatkan petunjuk-petunjuk Al-Quran dengan ayat-ayat yang sangat syahdu. Nah, selain dengan berzikir, kita juga bisa menenangkan hati kita dengan membaca Al-Quran, karena Al-Quran merupakan asyifa, obat untuk hati. Dan di dalam Al-Quran itu terdapat banyak ayat-ayat yang berisi tentang petunjuk-petunjuk, hikmah, termasuk juga ayat-ayat yang berkaitan tentang ketenangan. Nah, siapa tahu ketika kita membaca Al-Quran, ya nggak siapa tahu ya, pasti itu insya Allah kita akan mendapat ketenangan di dalam diri kita. Dan mungkin ketika kita membaca terjemahannya, kita dapat petunjuk dari situ, sehingga masalah yang kita hadapi itu kita akan menemukan solusinya dari petunjuk di dalam Al-Quran. Ya, semoga saja semua masalah yang kita hadapi itu bisa kita hadapi dengan mudah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak menjadi gampang stres, kita lebih enjoy, biasa saja menghadapi masalah atau ujian-ujian yang diberikan Allah kepada kita. Kita tetap akan mendapatkan hikmah di balik suatu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga saja kita semua selalu dimudahkan untuk menghadapi ujian kita masing-masing. Amin. Dan terima kasih telah mendengarkan kajian dari Bapak Ustadz Adi Hidayat. Semoga dari kajian tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah ilmu, wawasan, dan juga menambah keimanan kita semua. Amin. Dan apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kata-kata saya yang gak berkenan di hati teman-teman semuanya, atau mungkin kata-kata saya yang sulit dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Mungkin kalau ada kritik dan saran, monggo silahkan ditulis di kolom komentar. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.